定数挪移。出手吧！只要连续3去年做出天运妻子之位，就会获得一个完整的下品邪术。那这天运妻子之位，着实可以争上一争。这天运妻子的封号，又怎可能拱手让于你？ Persaingan memperebutkan gelar 7 murid langit pun dimulai. 5 orang ahli di tahap transformasi jiwa bersekongkol untuk mengepung Wang Lin. Namun, bukannya terdesak, Wang Lin justru menembus batas, melangkah ke pertengahan tahap transformasi jiwa. Dengan kekuatan barunya, ia menebas jalan darah ke jamuan ulang tahun Tian Yunzi, sang penguasa Tian Yun Sekte. Sejak pertama kali memasuki Tian Yun Sekte, Wang Lin langsung menjadi pusat permusuhan. Cabang garis ungu, yang dikenal sebagai salah satu dari 7 aliran dalam sekte itu, melancarkan serangan bertubi-tubi. Kehadiran Wang Lin membuat perebutan gelar 7 murid langit semakin panas membara. Terutama kakak senior pertama, Zhao Xingsha, yang sejak lama menyimpan niat menyingkirkan Wang Lin. Namun kali ini, semua intrik itu berakhir sia-sia. Wang Lin menunjukkan ketangguhan yang tak terbantahkan. Satu persatu para penantangnya dihempaskan hingga tunggang langgang, menimbulkan kekacauan besar yang bahkan menggetarkan hati Tian Yunzi. Pada akhirnya, Tian Yunzi sendiri turun tangan. Di hadapan seluruh murid, ia menyatakan Wang Lin sebagai murid pribadi dan menempatkannya di paviliun ungu awan. Namun sejak Wang Lin masuk, paviliun itu segera diganti nama menjadi Paviliun Ungu Lin, seolah menandakan pengakuan resmi atas kedudukan barunya. Suatu hari, Wang Lin melangkah keluar dari Paviliun Ungu Lin. Di depan pintu, telah berdiri seorang pemuda tampan dengan senyum ramah, kakak senior ketiga, Bai Wei. Seketika, Wang Lin waspada. Ia sengaja menjaga jarak dan bertanya dengan suara datar tentang maksud kedatangannya. Bai Wei hanya tersenyum hangat. Ia berkata datang untuk mengantarkan pakaian seragam murid baru serta sebuah token identitas. Wang Lin menerima kantong penyimpanan itu, memeriksanya dengan kesadaran ilahi, lalu mengangguk dan berterima kasih. Bai Wei lalu menawarkan diri untuk mengajak Wang Lin berkeliling sekte agar lebih mengenal lingkungan barunya. Namun, Wang Lin merasa tidak nyaman dan menolak halus dengan alasan harus segera berlatih. Melihat sikap tegas Wang Lin, raut wajah Bai Wei sedikit murung. Ia akhirnya berkata dengan nada sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak punya niat buruk. Justru sebaliknya, ia datang untuk memperingatkan sesuatu. Setelah terdiam sejenak, Wang Lin mengundangnya masuk. Mereka duduk berhadapan, dan Bai Wei mulai berbicara dengan suara rendah namun serius. Ia mengingatkan Wang Lin agar berhati-hati terhadap kakak senior pertama. Menurutnya, Zhao Xingsha adalah murid paling awal yang diterima oleh Tian Yunzi, dan ia mengetahui banyak rahasia yang tak dimengerti oleh murid-murid lainnya. Salah satunya, mengapa para murid Tian Yunzi jarang ada yang bisa bertahan lebih dari 10.000 tahun. Sebagian besar hanya mampu berkultivasi kurang dari 1.000 tahun sebelum lenyap tanpa jejak. Mendengar ini, mata Wang Lin menyipit. Ia sendiri memang pernah mencurigai hal itu, tetapi informasi yang dimilikinya terlalu sedikit untuk bisa menyimpulkan. Bai Wei melanjutkan. Ia berkata bahwa bahkan para murid lama pun tidak tahu kemana perginya para senior yang lebih dahulu masuk sekte. Ada yang berspekulasi, dan ada pula yang memilih bungkam. Ia sendiri bahkan menduga bahwa pengkhianatan Sun Yun di masa lampau mungkin ada kaitannya dengan ditemukannya sebuah rahasia besar. Setelah itu, Bai Wei menyinggung soal garis ungu. Meski dianggap paling lemah di antara 7 aliran Tian Yun Sekte, persaingan di dalamnya justru paling sengit. Terutama ambisi kakak senior pertama, yang telah lama mengincar gelar 7 murid langit. Walau dulu gagal dan sempat kehilangan kekuatan, ia adalah sosok yang keras kepala. Ia telah bersemedi ratusan tahun lamanya, hanya demi mempersiapkan kebangkitan kembali. Dalam 3 bulan lagi, tepat pada hari ulang tahun Guru Tian Yunzi, ujar Bai Wei dengan nada berat. Garis ungu akan kembali mengadakan perebutan gelar 7 murid langit. Kakak senior pertama pasti akan mengerahkan segalanya. Dan bila 6 kakak senior tidak pulang dari perjalanan panjangnya, maka engkaulah yang akan menjadi penghalang utama dalam matanya. Wang Lin terdiam.
Ia tidak mengerti mengapa semua orang begitu terobsesi dengan gelar itu. Namun Bai Wei hanya tertawa getir. Adik junior, jangan salah. Gelar itu bukan sekadar nama kosong. Mereka yang menjadi 7 murid langit akan mendapatkan kedudukan terhormat, pengikut dalam jumlah besar, bahkan sebidang negeri sebagai tempat berlatih. Yang terpenting, Guru Tian Yunzi akan membantu secara pribadi menembus tahap penentuan Dao, meningkatkan kemungkinan berhasil hingga 30%. Itu belum termasuk pasokan batu abadi tanpa batas dan kesempatan menerima pengajaran langsung berupa seni abadi tingkat tinggi. Ia menambahkan, bila mampu bertahan 1000 tahun sebagai 7 murid langit, maka akan diwariskan satu seni abadi, lengkap tingkat rendah. Bertahan 10.000 tahun, engkau bisa mendapatkan satu lagi. Bahkan, mungkin berkesempatan direkomendasikan ke aliansi kultivasi untuk belajar lebih jauh. Ketika mendengar kata seni abadi lengkap, mata Wang Lin berkilat. Ia segera bertanya, apakah itu benar adanya? Bai Wei mengangguk mantap, memberi contoh Li Shengnan dari garis hijau, yang setelah meraih gelar itu 100 tahun lalu, langsung dianugerahi sebuah seni abadi, dan hingga kini masih mengurung diri dalam pengasingan untuk memahaminya. Setelah pembicaraan itu, Wang Lin tidak berkata apapun lagi. Ia bangkit, mengucap terima kasih singkat, lalu pergi. Bai Wei tersenyum saat berpamitan, namun begitu membalikkan badan, senyum itu lenyap, digantikan oleh ekspresi gelap penuh dendam. Dalam hati ia bersumpah tidak akan membiarkan kakak senior pertama meraih keinginannya. Di kamarnya, Wang Lin termenung. Ia tahu betapa berharganya sebuah seni abadi utuh. 3 jurus pembunuh yang pernah diajarkan oleh si Tunan padanya hanyalah tiruan dari pecahan seni abadi, namun kekuatannya sudah mengguncang langit. Lalu bagaimana kedahsyatan seni abadi sejati? Dalam pandangannya, kekuatan para dewa abadi bertumpu pada harta abadi dan seni abadi. Hanya para dewa kuno yang bisa menandingi itu dengan teknik bawaan darah mereka. Kini, gelar 7 murid langit menjadi sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Dengan tenang, ia mengenakan jubah baru dan menggenggam token identitas. Ketika melangkah keluar dari kediamannya, para murid garis ungu yang dilewatinya semua membungkuk hormat, menyebutnya kakek guru ke-7. Wang Lin memahami, di Tianyun Sekte yang masih mempertahankan tradisi lama, kedudukan diukur dari urutan masuk. Ia lalu menuju paviliun penilaian roh untuk menerima jatah batu abadi bulanannya. Di perjalanan, pikirannya terus bergulir. Jika ingin memperebutkan gelar itu, maka paling tidak ia harus menstabilkan dirinya di pertengahan tahap transformasi jiwa. Di Tianyun Bintang ini, batinnya tidak boleh hanya bersembunyi dalam bayangan. Bila terlalu rendah hati, hanya akan dipandang remeh. Sejak guru membiarkan murid-muridnya saling bersaing, berarti aku harus ikut menari dalam arus ini. Mari kita lihat, sampai sejauh mana jalanku bisa menembus langit. Wang Lin memahami satu hal penting. Selama ia tidak melangkahi batas yang telah secara tersirat diizinkan oleh Tian Yunzi, ia bisa bebas menunjukkan kekuatannya. Semakin ia berpikir, matanya semakin berkilat dengan tekad yang tak tergoyahkan. Saat itu, langkahnya sudah sampai di paviliun penilaian roh untuk mengambil jatah batu abadi. Di depan paviliun, duduk seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Di pangkuannya tergeletak sebuah pedang panjang berwarna hijau zamrud, sepanjang 7 chi. Dari bilah pedang itu memancar cahaya kehijauan redup, membawa hawa dingin yang tajam menusuk hati. Wang Lin berhenti dari jarak puluhan zang. Dengan seketika, ia menyadari bahwa pria ini meski hanya berada di puncak tahap penentuan Dao, namun tubuhnya memendam aura pedang yang sangat aneh. Sebuah intisari pedang yang amat murni. Begitu melihat Wang Lin, pria itu berdiri dan membungkuk hormat. Suaranya penuh ketakziman saat menyebut Wang Lin sebagai kakek guru ke-7. Pandangan Wang Lin tertuju pada glabella pria itu, lalu pada pedang di pangkuannya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan suara tenang, ia meminta agar diperlihatkan pedang tersebut. Saat menggenggam pedang itu, Wang Lin tertegun. Hatinya bergetar hebat. Pedang ini mengandung jejak intisari pedang milik Zhou Yi. Zhou Yi, orang yang 100 tahun lalu mengejar pedang Zunling Tianhou, lalu menghilang tanpa kabar.
Kini, jejak pedangnya kembali muncul di hadapannya. Wang Lin dengan hati-hati menarik keluar seberkas cahaya bintang hijau dari pedang itu. Setelah itu, ia mengembalikannya. Sebagai ganti, ia memberikan sebuah giok kuno berisi 18 lapis teknik penguat serangan. 18 lapis ini bisa ditumpuk, menjadikan sebuah pedang biasa sanggup menembus langit. Pria berpakaian hitam itu mengamati dengan kesadaran ilahi, dan wajahnya langsung berseri-seri penuh syukur. Ia berulang kali membungkuk, tak henti mengucap terima kasih. Wang Lin hanya mengangguk singkat, lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Mengambil jatah batu abadi. Pria itu menerima token identitas Wang Lin, menelitinya sejenak, kemudian berkata dengan penuh hormat. Sebagai murid ketujuh dari garis ungu, sudah 103 tahun, Anda tidak pernah mengambil jatah. Total batu abadi yang tersisa berjumlah 12.360 keping. Wang Lin tertegun. Angka itu membuat hatinya bergetar. Di hadapannya, batu-batu abadi muncul bertumpuk-tumpuk laksana gunung kecil. Cahaya hijau keperakan yang mereka pancarkan menyilaukan mata. Bahkan dengan keteguhan hati yang dimilikinya, Wang Lin masih merasakan getaran yang sulit diredam. Ia segera menyapu semua batu abadi itu ke dalam kantong penyimpanan. Setelah menenangkan hati, tokennya kembali terkondensasi, terbang ke tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata mendorong tubuhnya, mengusirnya keluar dari ruang pavilion. Begitu keluar, Wang Lin tidak berlama-lama. Ia segera mempercepat langkahnya menuju kediaman. Jutaan batu abadi yang ia peroleh ini adalah kesempatan langka untuk mempercepat kultivasi. Ia bertekad, dalam 3 bulan ke depan, ia harus menembus pertengahan tahap transformasi jiwa agar cukup kuat berebut gelar 7 murid langit. Namun, kecepatan terbangnya yang begitu mencolok segera menarik perhatian. Di Gunung Ungu, 3 tetua penegak hukum sedang menikmati teh di sebuah pavilion bambu. Salah satunya mengerutkan dahi, merasa tidak senang dengan gaya terbang Wang Lin yang dianggap terlalu arogan. Tetapi 2 tetua lain segera mengingatkan bahwa Wang Lin adalah murid pribadi Tian Yunzi. Murid sekelas itu tidak bisa disentuh sembarangan. Jangan lupa, ujar salah satunya. Pemuda itu meski bukan yang tertinggi tingkatannya, namun pengalaman bertarungnya melampaui banyak orang. Bahkan bila kita bertiga bergabung, belum tentu mampu menekannya. Tetua ketiga hanya menghela napas panjang. Dengan nada datar ia berkata, pertikaian di antara murid-murid pribadi guru sudah biasa terjadi. Kita tak perlu ikut campur. Pada saat Wang Lin mendarat di pavilion Ungu Lin, hawa waspada langsung menyeruak. Dari langit, sebuah pelangi panjang melesat, menampakkan sosok kakak senior keempat. Namun, sebelum ia sempat bertanya, dari sisi kiri muncul Zhao Xingxia dengan senyum tipis penuh rahasia. Dari kanan, kakak senior kedua berjalan keluar dengan wajah gelap penuh amarah. Wang Lin berdiri tegak, matanya dingin mengamati ketiganya. Ia bisa merasakan ada aura lain yang tersembunyi. Dengan tenang ia berkata, keluar saja. Tidak perlu bersembunyi. Tiba-tiba, seorang pemuda berjas biru melangkah maju. Wajahnya tampan, senyumnya penuh percaya diri. Ia memperkenalkan diri sebagai Sima Rufeng, murid ketiga dari garis biru. Kekuatannya sudah mencapai puncak tahap transformasi jiwa, bahkan sedikit lebih tinggi daripada kakak senior keempat. Belum selesai, seorang lelaki berbaju hijau juga muncul. Auranya dingin menusuk, matanya penuh kesombongan. Meski ia belum sepenuhnya melangkah ke tahap penentuan Dao, namun sudah setengah kakinya berada di ambang itu. Kakak senior keempat menatap Wang Lin dengan tatapan penuh permohonan maaf. Suaranya lirih. Adik junior, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini. Dengan segera, ia mengaktifkan sebuah teknik larangan kuno, mantra pemindahan. Cahaya perak menyelimuti langit, dalam sekejap ruang lingkup puluhan li hilang lenyap. Tubuh Wang Lin bersama kakak senior keempat dipindahkan ke sebuah hutan batu yang letaknya ratusan ribu li jauhnya. Di sana, ribuan batu raksasa menjulang ke langit seperti pedang raksasa yang menusuk awan. Suasana penuh aura pembunuhan, hawa tertekan begitu kuat hingga membuat darah mendidih. Wang Lin segera menyadari, ruang di sekelilingnya telah terkunci. Mustahil melakukan teleportasi.
Kakak senior keempat berbicara lirih. Di sini, kau harus menutup diri selama 3 tahun. Setelah itu, aku akan datang melepaskanmu. Ini adalah perintah kakak senior pertama. Segala sesuatu telah disiapkan jauh sebelumnya. Wang Lin mencobanya. Pertama, ia melepaskan pedang cahaya. Namun baru meluncur 100 zang, pedang itu langsung lenyap. Ia lalu mencoba terbang menembus langit. Tetapi semakin tinggi ia naik, semakin kuat tekanan yang menimpa. Hingga akhirnya, kekuatan setara serangan penuh seorang ahli puncak tahap transformasi jiwa menghantamnya, memaksa tubuhnya jatuh ke tanah. Bahkan ketika ia menggabungkan kekuatan roh pedang Shuli Guo dan pedang sabit pusaka, tetap saja tak mampu mengguncang penghalang ini. Meski begitu, wajah Wang Lin tetap tenang. Ia tidak merasa putus asa. Justru sebaliknya, ia melihat kesempatan. Kalau begitu, batinnya dingin. Aku akan gunakan tempat ini untuk memperkuat diriku. Ia pun melangkah ke dalam hutan batu. Di sebuah celah yang sunyi, Wang Lin duduk bersila. Ia menurunkan kantong penyimpanan, lalu mengeluarkan jutaan batu abadi yang baru saja diperoleh. Batu-batu itu berputar mengelilinginya, memancarkan cahaya hijau keperakan. Saat ia mengoperasikan teknik kultivasinya, batu-batu itu satu persatu berterbangan ke jarinya. Energi abadi murni terserap deras ke dalam tubuhnya. Setiap batu yang kosong berubah abu-abu, pecah menjadi debu, lalu terbawa angin, satu demi satu, hingga ribuan batu abadi hancur menjadi debu. Wang Lin larut dalam samudera kultivasi. Waktu seolah berhenti, kesadarannya menyelam jauh ke dalam inti tubuh. Perlahan di belakang punggungnya, mulai muncul sebuah bayangan samar yang bergetar di antara ada dan tiada. Di tengah hutan batu yang sunyi, tubuh Wang Lin diselimuti cahaya keemasan. Dari punggungnya, perlahan muncul sebuah cincin emas berkilau. Itulah lingkaran abadi, tanda bahwa kekuatan abadi dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh. Lingkaran itu bukan sekadar hiasan. Ia menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar, mampu memberikan suplai abadi terus-menerus ketika berada dalam pertempuran. Saat batu abadi di sekelilingnya hampir habis, Wang Lin kembali mengeluarkan ribuan lagi dari kantong penyimpanan. Kali ini, ia mengubah caranya. Bukannya menyerap satu persatu, ia memilih sekaligus. Ratusan, ribuan batu abadi pecah bersamaan. Cahaya keperakan meledak, lautan energi murni menyerbu tubuh Wang Lin, bagaikan banjir tak terbendung. Ia segera mengoperasikan teknik kultivasi sepenuhnya, mengubah derasnya energi itu menjadi kekuatan sejati. Waktu berlalu tanpa terasa. Sementara itu, di bintang Tianyun, seluruh sekte tengah sibuk menyiapkan pesta agung yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Hari kelahiran ke-10.000 Tianyunzi. Kemeriahan menyelimuti seluruh penjuru. Sebulan sebelum pesta dimulai, Tianyun Sekte bahkan telah menyingkirkan formasi kabut ungu yang melingkupi bintang, membuka jalur bagi para tamu agung. Ribuan murid dikerahkan untuk menyambut tetamu dari berbagai dunia. Para kultivator dari planet-planet sekitar berdatangan, bergabung dengan para ahli dari bintang Tianyun sendiri. Jalan-jalan dipenuhi cahaya pelangi, tawa, dan percakapan penuh hormat. Di setiap penjuru sekte, 7 aliran sibuk mempersiapkan jamuan mereka masing-masing. Bagi banyak tamu, pesta ini bukan sekadar ucapan selamat, melainkan kesempatan untuk bertukar wawasan, menjalin persekutuan, bahkan memperlihatkan kekuatan. Zhao Xingsha, kakak senior. Pertama garis ungu, ditugasi menyambut tamu di luar bintang. Wajahnya penuh senyum ramah, tutur katanya halus. Namun jauh di dalam hati, ia dipenuhi kesombongan. Baginya, Wang Lin sudah tersingkir, terkubur di hutan batu. Kakak senior lain ada yang menyerah, ada pula yang tidak berada di sekte. Dalam pandangan Zhao Xingsha, gelar 7 murid langit kali ini sudah pasti miliknya. Hari demi hari berlalu. Tamu-tamu agung berdatangan. Walau sesekali muncul adu ilmu untuk unjuk kebolehan, tidak ada bentrokan besar yang mengganggu suasana. Akhirnya, tibalah hari besar itu. Hari ulang tahun Tianyunzi yang ke-10.000. Tianyun Sekte diliputi kegembiraan. 7 aliran masing-masing mengadakan jamuan. Namun jamuan utama hanya diperuntukkan bagi tamu paling mulia. Dan pada saat yang sama,
Di hutan batu yang terkunci itu, Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya bergetar, energi abadi meledak keluar. Ia berhasil menembus pertengahan tahap transformasi jiwa. Dengan sekali teriakan, tubuhnya melesat. Pelangi ungu panjang menyobek langit, menembus penghalang. Wang Lin keluar dengan gemuruh, menuju Tianyun Sekte. Cahaya ungu itu membelah langit pesta. Ribuan mata tertuju padanya. Para tamu, para murid, bahkan para tetua sekte, semuanya menatap dengan keterkejutan. Di kejauhan, Zhao Xingxia yang sedang mengangkat cawan anggur, wajahnya seketika membeku. Suara dentuman terdengar ketika cawan itu hancur menjadi debu di tangannya. Kemarahan dan keterkejutan bercampur, hatinya bergemuruh. Di sisi lain, kakak senior kedua berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia melesat ke udara, tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu, menghadang Wang Lin dari depan. Berani-beraninya mengacau di hari bahagia guru, teriaknya lantang. Siapapun yang menerobos hari ini harus dihukum mati. Tanpa memberi Wang Lin kesempatan bicara, ia menggerakkan tangannya. Tanah bergetar, pasir dan debu bangkit laksana lautan lebah, berjatuhan bagai longsor untuk menelan Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia mengibaskan lengan, mengeluarkan bendera terlarang. Seketika, badai hitam terbentuk, menelan semua pasir itu dan memusnahkannya. Tatapannya dingin menusuk kakak senior kedua. 2 kali kau menantangku, aku masih memberi ampun, ucapnya dingin. Kali ini nyawamu yang akan kuambil. Kakak senior kedua tersentak, lalu mencoba beralasan. Hari ini adalah hari besar guru. Kau jangan keterlaluan. Tapi Wang Lin tak bergeming. Ia menoleh pada ribuan tamu yang menonton dan berkata lantang, ini urusan internal garis ungu. Tidak ada yang boleh ikut campur. Zhao Xingxia akhirnya ikut turun tangan. Ia melangkah maju. Tangan membentuk mudra, mengaktifkan hukum agung langit dan bumi. Udara bergetar, mencoba menekan api iblis Wang Lin. Namun Wang Lin langsung meledakkan api itu. Ledakan dahsyat terjadi, memaksa semua orang mundur. Meja-meja jamuan hancur, awan putih lenyap terbakar. Dalam kekacauan itu, Wang Lin mengangkat pedang abadi dan sabit pusaka, menebas lurus ke arah kakak senior kedua. Kakak senior kedua panik. Ia mengaktifkan tubuh iblis abadi, menjelma kabut hitam berusaha kabur. Tapi Wang Lin mengejarnya tanpa ampun. Dengan cambuk kunci, ia merobek kabut itu, memaksa roh Nasen keluar. Masuk! Dengan satu mantra, Wang Lin menyeret roh Nasen itu ke dalam bendera jiwa. Selesai. Gerakannya begitu cepat dan tegas, membuat semua orang terdiam. Dalam sekejap, seorang ahli puncak transformasi jiwa ditaklukkan. Wang Lin berbalik, tatapannya tajam menusuk Zhao Xingxia.